Salam dan bahagia. Selamat datang kembali ke channel kami Manufaktur Asik UST 13. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai proses manufaktur dan bagaimana langkah-langkah dalam melakukan bubut luar dan bubut dalam. Langsung saja simak videonya. Enjoy your watching video. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ilham Nurrifai dengan NIM 2018-012-055, kelas Praktikum Manufaktur E. Baik, di sini kami dari kelompok 13 beranggotakan 6 orang. Yang pertama, saya sendiri Ilham Nurrifai, kemudian ada Nikma Wahyu Nurdaningsih, Sylvia Sukma Melati, Ricky Novan Pradana, Dede Yulian, dan Heru Prasetyo. Baiklah, di sini terdapat benda kerja yang dinamakan dengan mini extruder. Mini extruder ini memiliki 3 part atau 3 komponen, yaitu upper press, housing press, dan bottom press. Di sini terdapat komponen upper press. Ini menggunakan bubut luar dan bubut tirus pengerjaannya. Kemudian ada housing press, pengerjaannya menggunakan bubut dalam. Dan yang terakhir yaitu komponen bottom press. Pengerjaan ini menggunakan bubut dalam dan bubut tirus. Perkenalkan, nama saya Sylvia Melati Sukma, NIM 2018-012072. Part yang akan digunakan sebagai komponen dari mini extruder. Yang pertama adalah upper press yang ditandai oleh item nomor 1, dan yang kedua housing press yang ditandai dengan nomor 2, dan yang ketiga adalah bottom press. Saya akan menjelaskan bagaimana pembacaan gambar yang akan dipahat dalam pada part yang kedua, yaitu housing press. Lalu kita lihat gambar pada diameter dalam, yaitu 30-H7. H7 di sini adalah nilai toleransi yang digunakan adalah toleransi kesesuaian. H7 di sini nilainya adalah 0,021. Maka dalam pembuatan diameter dalam tidak boleh melebihi dari nilai toleransi yang telah ditentukan. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana pembacaan gambar pada part ketiga ini untuk membuat diameter dalam. Pada gambar kali ini, yang perlu diperhatikan adalah sudut pada diameter dalamnya, yaitu sebesar 90 derajat. Maka mata pahat dalam akan diatur dengan kemiringan sebesar 45 derajat. Kemudian kita lihat lagi pada diameter dalam, yaitu sebesar 30-JS6. JS6 di sini merupakan toleransi sesuaian sebesar 0,0065. Dalam proses pembubutan, kita tidak boleh melebihi dari batas nilai toleransi tersebut. Yang terakhir adalah kedalaman diameter, yaitu sebesar 9,5 mm. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nikma Wahyu Nurdaningsih, NIM 2018-012-075. Kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah bubut luar. Hal pertama yang harus dilakukan ketika melakukan bubut luar adalah pasang benda kerja pada cekam. Kemudian yang kedua, pasang pahat. Pastikan pahat mengenai benda kerja yang akan dibubut. Kemudian yang ketiga adalah tahap pembubutan. Bubut benda kerja dengan menggerakkan eretan agar pahat mengenai benda kerja. Kemudian yang keempat adalah pemberian coolant. Coolant diberikan untuk mengurangi suhu yang terjadi karena gesekan benda kerja dan mata pahat. Apabila suhu terlalu tinggi, maka mata pahat akan cepat aus. Kemudian yang terakhir, bersihkan sisa kotoran dari proses pembubutan. Selanjutnya,
penjelasan materi akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, salam. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rikinwan Pradana. Dengan nomor induk mahasiswa 2018 012 081, saya berasal dari kelas Teknik Industri kelas B. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang proses bubut luar, khususnya untuk membubut bentuk tirus. Terus simak videonya, saya akan menjelaskan di slide berikutnya. Yang pertama adalah memasang benda kerja. Ini bendanya kita pasang di cekam. Di sini menggunakan cekam universal, bukan yang independen. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara membuat tirus dengan cara memiringkan eretan atas. Eretan atas itu bisa kita putar-putar sesuai dengan keinginan kita. Caranya adalah kita mengendorkan dulu bagian baut. Menurut saya, membuat tirus dengan memiringkan eretan atas adalah cara yang paling mudah. Selanjutnya adalah mengatur kemiringan yang kita inginkan. Terserah kita mau menginginkan kemiringan berapa. Kita atur dulu dan kita melihat pada skala di bawahnya. Nah, itu kan ada skala. Tetapi di sini skalanya secara kasar. Hitung dulu dengan tepat. Nah, setelah sudah diinginkan secara tepat, selanjutnya adalah kita mengunci bagian eretan atas dengan sudut tadi, supaya tidak lari-lari ke sudut yang lainnya. Kencangkan secara bergantian dan pastikan benar-benar kencang. Jangan tergesa-gesa dalam mengencangkannya, santai aja. Santai. Nah, ini kan udah jadi kan? Udah jadi di posisi kemiringan 15 derajat tadi. Kemudian tinggal kita membubut seperti biasa. Nah, sebenarnya cara membuat tirus ini ada bermacam-macam. Sekalian kita menunggu proses pembubutan, saya akan mencoba menjelaskan metode-metode atau macam-macam cara untuk membuat tirus. Yang pertama adalah memiringkan eretan atas. Yang seperti kita lakukan ini tadi adalah memiringkan eretan atas. Jadi eretan atas itu kita miringkan. Nah, metode ini tuh menurut saya cukup mudah, tetapi juga ada keterbatasan. Keterbatasannya yaitu tidak bisa menghasilkan tirus yang panjang, jadi tirusnya itu cuma pendek. Terus yang metode yang selanjutnya adalah menggeser tailstock. Tailstock itu ternyata bisa kita geser ke kanan dan ke kiri sesuai dengan keinginan kita. Tapi kelemahannya adalah dia hanya bisa membuat sudut-sudut yang kecil, relatif kecil. Dan yang terakhir adalah menggunakan taper attachment, taper guide bar atau taper guide bar. Ini juga agak sulit. Terus menggunakan alat potong miring. Ini juga gampang, tapi alat potong miringnya harus lebar dan berbentuk miring. Dari keempat tadi menurut saya yang paling mudah ya ini, dengan menggeser atau memutar eretan atas. Paling mudah dan paling simpel. Tetap berhati-hati dalam melaksanakan pembubutan. Jangan lupa kita menggunakan alat pelindung diri yang sesuai. Jangan sampai kita melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal sehingga dapat terjadi kecelakaan kerja. Tetap berdoa terlebih dahulu sebelum kita melakukan apapun pekerjaannya. Semoga apa yang kita kerjakan sesuai dengan keinginan kita dan tidak terjadi kecelakaan kerja. Nah, ini sudah mulai jadi. Sekian penjelasan dari saya mengenai proses pembuatan tirus dan metode menggeser eretan. Penjelasan lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, salam. Oke, kali ini bersama saya Dede Yulian. Kita akan membahas mengenai langkah bubut dalam. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah memasang benda kerja pada cak. Jadi benda kerja ini kita pasang terlebih dahulu pada cak
dan kencangkan sampai kencang. Kemudian setelah itu pasang pahat dan arahkan ke benda kerja. Jadi mata pahat diarahkan ke benda kerja dengan posisi center. Kemudian yang ketiga, pastikan pahat center dengan benda kerja dan buat titik nol atau titik center. Nah, setelah dipasang tadi, kemudian pahat didekatkan ke benda kerja sampai nempel dan buat titik nol atau titik center untuk membuat titik tengah agar saat pemahatan nanti bisa presisi. Kemudian yang keempat, lakukan pemakanan benda maksimal 0,5 mm. Nah, jadi pemakanan maksimal adalah 0,5 mm dan lakukan seterusnya, dan maksimal juga tetap 0,5 mm sampai dimensi yang diinginkan. Kemudian sembari dibubut diberikan cooling atau pendingin pada benda kerja agar antara pahat dan benda kerja ini tidak menimbulkan pahat menjadi aus. Kemudian setelah sesuai dengan dimensi yang diinginkan, pahat dibebaskan dari benda kerja dan matikan mesin. Nah, seperti itu sedikit mengenai langkah bubut dalam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Heru Prastio, NIM 2018012065, kelas E, Praktikum Proses Manufaktur. Di dalam video berikut terdapat cara melakukan pembubutan diameter dalam atau boring. Mari kita saksikan bersama-sama videonya berikut ini. Pasang benda kerja pada cekam. Cekam yang digunakan yaitu cekam universal. Lalu kunci dengan kuat. Pasang pahat, lalu posisikan rumah pahat ke arah lubang. Pastikan ujung pahat bubut dalam sejajar dengan senter. Selanjutnya, mata pahat didekatkan pada benda kerja. Lalu hidupkan mesin bubutnya. Pembubutan dilakukan dengan menentukan titik nol dengan cara menyentuhkan ujung pahat pada permukaan benda kerja. Setelah titik nol ditemukan, selanjutnya melakukan pemakanan dengan kedalaman maksimal 0,5 mm. Setelah itu dilakukan pemakanan. Arah putaran spindle berlawanan dengan arah mata sayat dari pahat bubut dalam. Di dalam video tersebut, arah putaran spindle adalah searah dengan jarum jam. Proses pembubutan diameter dalam dilakukan berulang-ulang, tetap dengan kedalaman pemakanan maksimal 0,5 mm hingga mencapai diameter lubang sesuai pada gambar kerja.
Jika sudah selesai, pahat dibebaskan dan mesin dimatikan. Pembubutan dalam yang baik adalah mencapai diameter lubang yang ditentukan dan hasil permukaan rata. Ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan kami mengingatkan untuk teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen pada video ini. Sekian dan salam.